Selamat pagi Bu, perkenalkan dengan saya Dr. Melisa yang menjaga Poliklinik Umum pada hari ini dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Lintang ya Bu. Usianya berapa Bu? 20 tahun. 20 tahun ya. Ada keluhan apa ya Bu? Saya akhir-akhir ini ngerasa lemes, terus juga mual, terus matanya agak berkunang-kunang gitu Pak. Ya, sudah berapa lama? Udah sekitar semingguan. Sekitar 1 minggu ya Bu ya. Apakah ada faktor yang memperberat? Mungkin waktu saat saya aktivitas, terus membengkak di sana. Oke, baik. Apakah ada riwayat mimisan? Mbak ada Tidak ada mimisan ya Bu ya. Untuk riwayat menstruasinya normal 6 hari. normal ya Bu ya. Biasanya 6 hari ya. Dalam 1 hari ganti pembalut berapa kali? 3 kali. 3 kali ya Bu. Apakah ibunya sudah menikah? Belum ya Bu ya. Selanjutnya tidak ada riwayat penyakit sebelumnya Bu. Nggak ada. Tidak ada gangguan perut. Nggak ada juga. Ada batuk Bu. Itu nggak ada. Ya, tidak ada ya. Bu, apakah ada riwayat penggunaan obat-obatan sebelumnya? Ada obat untuk peredakan mual dokter. Obat pereda mual ya Bu ya. Lalu apakah ada riwayat alergi obat tertentu? Tidak ada. Tidak ada ya Bu ya. Di keluarga apakah ada yang mengalami hal yang sama dengan Ibu? Belum ada sih. Belum ada ya Bu ya. Apakah Ibu sudah menjalankan diet vegetarian Bu? Iya dok. Berarti makan sayur ya, makan sayur terus ya Bu ya. Makan sayur aja. Baik, apakah Ibu juga ada kebiasaan mengonsumsi teh? Iya. Dalam sehari bisa berapa kali Bu? 4 kali. 4 kali sehari ya. Untuk sekarang ini ibunya pekerjaannya apa ya Bu? Sebagai mahasiswa. Mahasiswa ya. Baik, jadi di sini setelah anamnesis yang sudah saya lakukan kepada Ibu, maka Ibu ini didiagnosis mengalami anemia defisiensi besi ya Bu ya. Di mana anemia defisiensi besi ini merupakan penyakit atau kondisi yang dikarenakan adanya kekurangan dari zat besi dalam tubuh. Nah, di mana kekurangannya ini bisa dikarenakan adanya peningkatan kebutuhan besi, lalu berkurangnya asupan besi, sehingga juga akan menyebabkan gangguan absorpsi besi dan kehilangan besi. Nah, gangguan anemia defisiensi besi ini bisa didapatkan yang pertama tadi karena ibu ini tadi ada riwayat kebiasaan makan seperti diet vegetarian ya Bu ya. Tapi semestinya dimana kalau sayuran hijau itu mengandung banyak zat besi, mungkin ibu ini merasa makan setiap harinya sudah cukup ya Bu ya. Terus ada tadi ibu bilang kalau ibu ini ada kebiasaan mengonsumsi teh sebanyak 4 kali sehari, dimana teh ini bisa menghambat dari penyerapan besi ya Bu. Lalu tadi juga ibunya mengatakan bahwa ibu ada riwayat penggunaan obat-obatan seperti untuk meredakan mual, di mana obat-obatan pereda mual atau obat untuk lambung itu dapat meningkatkan pH lambung sehingga mengganggu penyerapan besi ya Bu ya. Jadi untuk sementara ini ibu tolong dihentikan dulu penggunaan obat-obatannya untuk menghindari mual. Lalu ibu juga di mana ibu ini harus memperbanyak makanan yang mengandung sayuran hijau, lalu juga makanan yang banyak mengandung besi, itu contohnya daging merah. Ibu bisa mulai untuk meningkatkan makan itu ya Bu ya. Lalu juga dikurangi untuk konsumsi tehnya ya Bu. Dan di sini saya juga akan meresepkan ibu yaitu preparat besi ya Bu ya. Nanti silakan untuk preparat besinya bisa ditebus lalu diminum ya Bu ya. Nah, kalau saya memberi suatu pengobatan itu ada efek sampingnya ya Bu ya, dimana efek samping dari pemberian tadi itu preparat besi yaitu bisa mengakibatkan ada rasa terbakar di dada, lalu ada timbulnya mual, lalu ada timbulnya kram perut dan juga diare ya Bu ya. Tapi tenang saja, biasanya reaksi ini tuh ringan dan bersifat sementara. Lalu selanjutnya untuk melihat apakah ibunya masih anemia atau tidak,
di sini dapat dilakukan monitoring yaitu untuk mengetes retikulosit dan juga hemoglobin pada ibu ya Bu. Untuk prognosisnya ini dapat membaik ya Bu ya, karena mendapatkan terapi pengobatan berupa preparat besi. Apakah ada yang ingin ditanyakan Bu? Enggak ada dokter, udah jelas ya. Baik, terima kasih. Selamat pagi, perkenalkan dengan saya Dr. Luisa yang menjaga Poliklinik pada hari ini. Dengan Ibu siapa? Melani dok. Melani ya. Usianya berapa Bu? Usianya udah 29. 29 tahun ya. Ada keluhan apa Ibu kalau boleh tahu? Saya tuh lemas dok. Iya. Terus kan kayak penglihatan kan juga buram. Terus habis itu saya tuh gak tahu kenapa kulit saya tuh makin lama tuh makin kayak kuning. Terus juga sakit perut saya. Tapi tuh sakitnya tuh di bagian atas ini dok. Tapi nggak tahu kenapa. Padahal tuh saya nggak salah makan juga sih dok. Di sakit perutnya di kanan atas ya Bu ya? Iya di sini di kanan atas ini. Tapi nggak tahu kenapa. Kalau dipegang rasanya keras Bu? Ya kaku gitu dok. Kaku ya? Apakah dilihat-lihat ada pembesaran atau enggak? Nggak perhatiin sih dok, mungkin ya, tapi nggak tahu juga. Nggak tahu sih dok. Oke, kaku ya Bu ya. Jadi nyeri perut juga ya. Terus apakah sangat mengganggu aktivitas Ibu? Dari keluhannya ini mengganggu ya. Apakah ada keluhan penyerta Ibu seperti diabetes? Diabetes nggak ada sih dok. Diabetes nggak ada ya Bu ya. Lalu ada gangguan pendengaran, Pendengaran ya nggak ada juga sih. penglihatan, Penglihatan ya itu agak buram juga kayak gini. agak buram ya. Apakah ada riwayat penyakit sebelumnya Bu seperti malnutrisi, Kalau malnutrisi nggak ada sih dok kayaknya. hemoroid Ibu? Hemoroid nggak ada sih dok. Nggak ada ya Bu ya. Hemoroid itu gimana dok? Jadi hemoroid itu biasanya kalau orang awam sebut itu adalah adanya benjolan di daerah anus ya Bu ya. Oke. Untuk selanjutnya itu apakah ibunya ada riwayat pengobatan sebelumnya? Obat kalau minum obat nggak ada. Cuman ya dulu pas kecil tuh saya tuh pernah transfusi. Cuman ya saya pikir saya udah enakan gitu kan dok. Ya Itu orang tua saya juga transfusi kok. Cuman ya bapak saya sudah meninggal. Oh Bapak sudah meninggal ya. Saya dengarnya itu kalau nggak salah kurang darah apa gimana gitu loh dok. Tapi ya itu dulu ya. Apakah ibu ada alergi obat-obatan? Nggak ada sih dok kalau kayak gitu. Nggak ada ya. Terus ibu ini ada mengalami sesak nafas juga atau sakit kepala Bu? Kalau sesak enggak, sakit kepala jarang sih. Tapi ya sering, ya nggak terlalu jarang tapi nggak terlalu sering ya kadang gitu pokoknya. Ya. Oke. Untuk selanjutnya, untuk mengetahui apakah diagnosis untuk ibu ini, saya perlu melakukan adanya pemeriksaan lanjutan ya Bu ya. Silakan selanjutnya untuk melakukan pemeriksaan lanjutan, lalu kembali lagi kepada saya ya. Baik Ibu, dari hasil pemeriksaan lanjutan yang sudah dilakukan tadi, di sini bahwasannya dari hasil pemeriksaannya yaitu ibu didiagnosis thalassemia ya Bu ya. Di mana thalassemia ini merupakan penyakit genetik yang diturunkan. Jadi tadi contohnya seperti ayahnya ibu, dia suka transfusi darah ya Bu ya. Iya sering. Sering transfusi darah ya. Terus sekarang sudah meninggal ya Bu ya. Iya. Baik. Selanjutnya di sini untuk menangani dari talassemianya, di sini saya bisa melakukan transfusi darah kepada ibu atau dengan pemberian agen kelasi. Nah nanti untuk transfusi darahnya ini akan saya cek dulu lebih lanjut perlu atau tidak ya Bu ya. Untuk sementara saya akan memberikan agen kelasi lebih dulu ya Bu ya. Selanjutnya tentu kalau dari pengobatan tadi itu ada efek sampingnya ya Bu ya. Dimana kalau saya memberikan transfusi darah, di sini efek sampingnya itu bisa tertular hepatitis B, C, bisa juga HIV ya Bu. Baik, selanjutnya juga saya harus tetap mengevaluasi bagaimana dari pemberian terapi yang saya kasihkan ya Bu ya. Dimana apakah kadar HB-nya ini sudah optimal, begitu ya Bu. Dan juga di sini itu saya perlu melakukan pengukuran status besi yang rutin ya Bu ya, untuk mengetahui apa adanya penimbunan besi pada organ seperti jantung dan hati. Jadi saya harus kontrol rutin ke sini gitu ya.
Iya Ibu, nanti Ibu bisa kontrol rutin ya Bu ya. Dan selanjutnya Ibu tenang saja, di mana prognosis penyakit talasemia ini itu bisa baik jika dilakukan terapi yang tepat ya Bu ya. Yaitu bisa juga diberikan adentilasi tadi ya Bu, yang tentunya dia itu bisa untuk mengurangi morbiditas dan mortalitas akibat dari talasemia tadi. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Jadi kira-kira saya bisa sembuh nggak ya? Kalau ditanyakan jika sembuh atau tidak, kemungkinan besar tidak bisa sembuh, tapi bisa membaik ya Bu ya, karena kan sudah dikasih obat-obatan untuk terapi tadi ya Bu ya. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi Bu? Tidak ada ya Bu ya. Terima kasih.